Sebelum masuk ke dalam macam-macam bahasa pemrograman, saya akan menjelaskan dulu apa itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau kadang disebut bahasa komputer adalah instruksi standar yang memerintah komputer, yang berarti juga bahasa pemrograman merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu bahasa pemrograman digunakan memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program atau aplikasi. Sangat banyak macam bahasa pemrograman untuk membuat sebuah program tergantung dengan fungsinya masing-masing, seperti ada C++, PHP, Python, C#, Go atau Golang, Rust, Java, R, dan masih banyak lagi. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa bahasa pemrograman. Yang pertama ada Python. Bahasa pemrograman Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti membangun web, membuat software, melakukan pekerjaan secara otomatis, dan berbagai kebutuhan program lainnya. Keunggulan dari Python yaitu Python memiliki beberapa keunggulan, yaitu mudah digunakan. Bahasa pemrograman Python termasuk ke dalam bahasa pemrograman tinggi, yang artinya bahasa Python lebih mendekati bahasa manusia daripada bahasa mesin, sehingga pemula lebih mengerti apa yang akan dilakukan jika menjalankan perintah tersebut. Kedua, yaitu mendukung OOP, yang artinya Python menggunakan pendekatan dengan objek-objek nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, platform independent. Maksud dari platform independent adalah program yang dibuat bisa dijalankan di sistem operasi apa saja selama di sistem operasi tersebut terdapat platform Python. Yang keempat adalah open source. Bahasa pemrograman Python bersifat gratis dan Anda bisa mengembangkannya dengan secara pribadi ataupun berikut salah satu contoh dari codingan Python dan hasil runningnya. Selanjutnya ada bahasa Java. Bahasa Java dapat digunakan untuk membuat aplikasi mobile dan juga dapat menjalankan aplikasi desktop di berbagai sistem operasi seperti Linux atau Windows. Bahasa Java memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, seperti Python tadi, yaitu mudah digunakan, mendukung OOP, platform independent, dan juga memiliki perpustakaan kelas yang lengkap. Berikut merupakan salah satu contoh dari codingan Python dan hasil runningnya. Selanjutnya ada bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman ini dapat digunakan untuk command line, scripting, menulis program untuk desktop, menerima dan mengirim cookies, mengumpulkan data, dan masih banyak lagi. Bahasa pemrograman ini memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan pertama yaitu dalam membuat program dengan bahasa ini, kita tidak perlu selalu terhubung dengan internet, sehingga kita dapat membuat program dengan bahasa ini di mana saja, kapan saja, tanpa perlu terhubung dengan internet. Keunggulan bahasa yang kedua yaitu termasuk server-side programming, yang artinya letak source code-nya nanti hanya ada di web server. Bahasa ini source code-nya tidak dapat muncul di sisi klien atau di dalam browser. Klien atau browser hanya menerima keluaran dari kode program tersebut. Keunggulan yang ketiga, bahasa ini termasuk platform independent, yang artinya PHP dapat berjalan di server web yang berbeda dan juga sistem operasi yang berbeda. Berikut merupakan salah satu contoh dari codingan PHP dan hasil runningnya. Selanjutnya ialah bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi, mulai dari sistem operasi seperti Windows atau Linux, antivirus, software, sehingga
compiler untuk bahasa pemrogram. Bahasa C mempunyai beberapa keunggulan. Antara lain, yang pertama, bahasa C sangat cepat dan efisien. Aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa C bisa dieksekusi dengan sangat cepat serta berukuran sangat kecil. Ini karena C bisa langsung berkomunikasi dengan hardware. Keunggulan yang kedua ialah C sebagai pemrograman prosedural. Konsep pemrograman prosedural adalah sebuah metode pemrograman yang setiap baris perintah diproses secara berurutan dari baris paling atas hingga baris paling bawah. Keunggulan bahasa C yang ketiga yaitu portable language. Maksudnya, bahasa pemrograman C bisa dikompil ulang supaya berjalan di berbagai sistem operasi tanpa perlu mengubah kode-kode yang ada. Yang keempat, bahasa C sebagai induk bahasa pemrograman modern karena bahasa seperti C++, C#, Java, PHP, dan masih banyak lagi terinspirasi dari bahasa pemrograman C. Berikut merupakan salah satu contoh dari codingan C dan hasil runningnya. Bahasa terakhir yang akan saya bahas yaitu bahasa pemrograman Go atau Golang. Bahasa pemrograman Go dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi penyimpanan. Bahasa pemrograman Go dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi penyimpanan berbasis online dengan media penyimpanan yang besar, merancang aplikasi dengan basis web yang memiliki keamanan tinggi, membangun sebuah sistem yang memiliki kinerja tinggi, dan masih banyak lagi. Beberapa keunggulan dari bahasa Go yaitu: yang pertama, mudah digunakan. Gaya sintaks yang dimiliki Go atau Golang lebih kecil sehingga mudah dipelajari. Tidak perlu menggunakan banyak waktu untuk mencari istilah-istilah yang sulit dimengerti. Keunggulan yang kedua yaitu lebih cepat. Golang dikompilasi ke dalam kode mesin sehingga dapat melampaui bahasa pemrograman lain yang bekerja dengan virtual runtime. Keunggulan yang ketiga, memiliki konkurensi. Konkurensi adalah kemampuan program untuk terbagi menjadi bagian-bagian lebih kecil yang bisa berfungsi sendiri. Keunggulan yang keempat yaitu memiliki garbage collector. Pada sistem pengolahan memori di bahasa pemrograman Go terbilang jauh lebih mudah dibandingkan bahasa pemrograman lain yang menggunakan gaya sintaks C dan sintaks C++. Berikut merupakan salah satu contoh dari codingan C dan hasil runningnya. Sekian pembahasan saya mengenai bahasa pemrograman dan juga pembahasan beberapa bahasa pemrograman. Semoga hal yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat. Yang tahu referensi saya dalam membuat video ini, saya telah sertakan daftar pusaka yang berisi jurnal-jurnal dan sumber yang saya gunakan dalam menyusun presentasi saya.